Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3A. Pagi, Pak. Ya, pagi. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Baik ya. Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, 4, dan 6 kalau cukup waktunya ya. Kalau sebelumnya dulu Pak Rifan pernah mengajar kalian pembelajaran 5 ya, untuk PPL Pak Rifan dulu. Nah sekarang hari ini kita belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. Nanti kalau cukup waktunya kita sampai ke pembelajaran 6 ya, halaman 16. Nah sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa mau memimpin doa silahkan angkat tangannya. Syarif lagi ya. Oh ya, coba Mas Reski. Nah silahkan Mas Reski. Dihidupkan dulu mic-nya Mas Reski. Mic-nya di-on-kan dulu. Ya, mic-nya di-on-kan, kamu pimpin doa. Yuk. Ayo teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih Mas Reski. Semoga dengan doa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk hari ini. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan sesuatu pada kalian. Besok lagi kalau pembelajaran, saya minta kepada kalian untuk memakai seragam ya. Sayang sekali kalau seragam kita sudah beli tidak dipakai. Itu kalau masih muat. Kalau tidak muat, ya pakai seragam yang masih muat. Kalau semuanya tidak muat, bagaimana Pak? Pakai kemeja ya, pakai kemeja atau yang ada kerahnya ya. Ya untuk hari ini tidak apa-apa ya. Ke depan hari Senin ya, mulai hari Senin silahkan pakai kemeja atau pakaian yang berkerah. Lebih bagus lagi kalau pakai seragam ya, seperti Mas Reski, Mbak Kirana ya, Mas Tama, Pratama, Mbak Nesila, nah ya, semuanya ya. Baiklah anak-anak, mari kita buka halaman 16 ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup ya, halaman 16 ya. Silakan dihidupkan mikrofonnya, enggak apa-apa. Sebelumnya kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup ya. Ya. Yang pertama dulu, makhluk hidup apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Berkembang biak untuk anakan dan minum. Ya, berkembang. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ciri makhluk hidup yang ketiga. Ya, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup berkembang biak yang ada di halaman 16.
ya. Baik. Coba kita amati gambar 1.12 ya, di atas itu ya. Ini Ya, Pak. manusia berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Ya, menghasilkan keturunan, punya anak ya. Ini ada gambar seorang ayah dan ibu punya anak berapa itu? 2, laki-laki dan perempuan. Nah, amatilah gambar di samping. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara memiliki keturunan. Apakah kamu tahu bagaimana proses kelahiran kucing ya? Siapa yang punya kucing? Enggak. Mas Axel mengangkat. Saya punya. Kamu kucingmu ada berapa? Benar. Oke, Mas Axel, kucingmu itu jantan apa betina? Jantan. Dihidupkan mic-mu. Jantan. Iya. Berapa? 2. Semuanya jantan semua. Iya. Ya. Tahu kucing itu beranaknya bagaimana? Punya keturunannya bagaimana? Dia bertelur atau melahirkan? Melahirkan. 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 Apakah kamu tahu bagaimana proses kelahiran anak ayam? Bertelur. Bertelur. Iya. Kalau telur ayam setiap hari sering kita lihat. Ya. Oke, sekarang ayo kita membaca. Mari kita baca bersama-sama. Wah, ini Mas Rafa malah menyuting kucingnya ya, belajar dengan ditemani kucing. Kucingnya. Oke, siapa yang ingin membacakan teks halaman 16? Yo, angkat tangannya anak-anakku. Ya. Naisila mau membaca? Oke, Naisila, kamu baca halaman 16. Lalu itu berkembang biak. Teman-teman yang lain silahkan simak dengan baik-baik. Naisila, dihidupkan lagi mic-nya. Iya, Pak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak Mbak Naisila, itu berkembang biak, bukan. Oh ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara mempunyai keturunan. Apakah kamu tahu bagaimana proses kelahiran anak kucing? Apakah kamu tahu bagaimana proses kelahiran anak ayam? Ya, oke. Sekarang yang bawahnya Mas Rehan. Mas Rehan, halaman 16. Coba dibuka halaman 16. Saya ingin mendengar suaranya Mas Rehan. Makhluk itu berkembang biak. Ya, silakan. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara mempunyai keturunan. Yang bawah Mas, yang bawah, makhluk hidup berkembang biak. Ayo membaca itu ya. Pembelajaran 3. Iya, pembelajaran 3 yang bawah itu ya. Tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. Manusia di muka bumi semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak cara melahirkan anaknya. Ya, oke, stop dulu ya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Bisa kita lihat pada gambar. Nah,
itu ya gambar seorang ayah dan ibu beserta seorang bayinya ya. Baik, selanjutnya yang mengangkat tangan siapa nih? Oh ya, Mas Reski, silahkan Mas Reski. Yang lain tolong mendengarkan. Habis ini Mbak Kirana ya. Oke, Mas Reski dulu, yuk dihidupkan mic-nya. Itu berkembang biak, makhluk itu berkembang Yang hewan biak. Mas, yang B Mas, B hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertarung. Misalkan ayam, titik, dan penyu adalah juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak, misalnya singa, rusa. Ya, singa, kerbau, dan rusa. Terima kasih Mas Resti. Selanjutnya kita ke tumbuhan ya, Mbak Kirana, silahkan dihidupkan dulu mic-nya. Tumbuhan dapat berkembang secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tumbuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia bisa melakukan stek atau cangkok. Ya, stek atau cangkok. Terima kasih Mbak Kirana ya. Baik anak-anak, dari bacaan yang kita baca bersama-sama tadi, ada beberapa cara makhluk itu berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan berkembang biaknya ada bermacam-macam cara ya. Ada yang dengan melahirkan, ada yang dengan bertelur, ada juga yang dengan bertelur sekaligus melahirkan. Ya, kita tulis ya, kita siapkan buku catatannya ya. Makhluk hidup berkembang. Hiu melahirkan atau bertelur? Jadi kita tulis dulu makhluk hidup berkembang biak ya. Berkembang biak. Ini sambil berlari menulis ya. Makhluk hidup berkembang biak. Nih. Kalau manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan ya. Manusia berkembang biak dengan melahirkan ya. Melahirkan itu disebut juga beranak ya. Tapi kalau manusia disebut beranak kayaknya ya yang tepat melahirkan ya. Kalau hewan itu ada yang bermacam-macam ya. Hewan ada yang beranak, ada anak telur beranak. Terus bertelur Beranak. ya. Yang bertelur itu namanya ovipar. Telur kan bunder. Nah, kalau beranak vivipar. Vivipar. Kalau bertelur dan beranak vivipar. Ini ya anak-anak ya. Nah, contohnya apa? Kalau yang bertelur itu hewan-hewan yang tidak punya daun telinga. Iya, contohnya siapa bisa menyebutkan? Contohnya apa? Ayam, ular, Ayam, pinter, ular. Ya. Burung.
ya. Cicak, penyu. Angsa dan sebagainya. Penyu, kura-kura ya. Kalau yang melahirkan adalah Singa, anjing, unta, kambing, sapi. ciri-cirinya biasanya hewan tersebut memiliki daun telinga ya. Contohnya ya, yang punya daun telinga ya, kita punya daun telinga, tapi kan kita manusia ya. Yang hewan apa yang punya daun telinga? Kambing, sapi, kuda, singa ya, dan lain-lain, banyak sekali ya. Oke. Kucing bisa, anjing bisa ya. Kucing, anjing dan sebagainya ya. Oke. Kalau yang ovovivipar apa saja ya, contohnya ovovivipar: kuda laut, platypus ya, iguana ya, itu contohnya. Contohnya adalah apa anak-anak? Platypus ya, kuda laut ya, iguana. Siapa tahu iguana anak-anak? Iguana ada yang tahu enggak? Iguana itu seperti? Saya tahu, kadal. Iya, seperti kadal ya. Seperti bunglon ya. Nah, itu seperti bunglon. Oke. Kalau tumbuhan, nah ini sekalian ya. Ini dijelaskan jadi ya. Kalau tumbuhan itu ada yang berkembang biak secara alami, ada yang secara buatan ya. Kalau secara alami itu ya seperti yang dibaca oleh Mbak Kirana tadi ya, dengan biji ya, biji, akar dan tunas ya. Kalau yang buatan itu dengan stek atau jangkok ya. Itu kapan-kapan kita akan pelajari ya. Baik anak-anak, sudah, kalau tidak dicatat silakan kalian di garis bawahi boleh ya, di buku kalian ya. Oke anak-anak, sekarang kita ke halaman ke latihan. Yo, kita kerjakan bersama-sama ya. Sambil kalian siapkan siapkan alat tulisnya, pensilnya ya. Silakan disiapkan pensilnya. Pak, aku tuh udah ngerjain. Siapa ini? Oh, Mbak Inara ya. Saya juga udah ngerjain. Oke. Oh, oke, Pak, bagus halaman sekali. berapa? Halaman 17 ya berarti ya. Oke, halaman 17. Aku udah ngerjain. Bagus. Siapa saja yang sudah mengerjakan? Aku itu siapa ya? Saya tak lihat. Oh, Mas Rehan. Oh ya, Mas Rehan sudah mengerjakan. Bagus. Oke. Ada. Sebentar, saya tak lihat siapa saja yang mengangkat tangan ini. Ada Mas Excel, ada Mas Rehan. Ya, angkat tangan lagi. Ada Mbak Inara, ada Mbak. Wah, semuanya mengangkat tangan. Bagus ya, bagus. Saya ingin mendengar Mas Syarif dulu lah yang tadi belum dapat giliran ya. Oke, Mas Syarif nomor 1. Teman-teman yang lain juga yang belum sambil ditulis ya. Oke, nomor 1 Mas Syarif. Kamu hidupkan mic-nya, baca soalnya, lalu sebutkan jawabannya. Yo. Untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Mempertahankan keturunannya. Oh ya, untuk mempertahankan
keturunannya. Iya, itu ya. Kalau manusia ya agar ya semakin bertambah banyak ya, punya keluarga ya. Oke, bagus sekali. Nomor 1 sudah. Sekarang nomor 2, saya lihat tadi yang mengangkat tangan dan belum dapat giliran ada Mas Pandu. Yo. Nomor 2, kamu hidupkan mic-nya dulu Mas Pandu. Baca soalnya dan sebutkan jawabannya. Apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak dapat berkembang biak? Nah, apa yang terjadi? Mati. Akan, ya lebih tepatnya akan mengalami kepunahan. Ya, tidak punya keturunan. Ya. Misalnya begini, nah punah itu gimana tuh punah? Nah, misalnya begini. Dinosaurus kan dulu punah. Ya, dinosaurus itu punah ya. Konon katanya juga karena peristiwa alam. Bukannya meteor. Contohnya adalah misalnya adalah ya ada ya peristiwa alam, ada meteor, ada letusan apa gitu ya. Oke, untuk yang makhluk hidup yang mengalami kepunahan itu adalah yang sekarang itu ada harimau ya, harimau tulisannya berarti. Oke ya, harimau Sumatera ya, misalnya ya, harimau Sumatera ini sekarang sedikit sekali ya, sedikit sekali jumlahnya ya. Populasi atau jumlahnya itu sedikit ya, tinggal beberapa. Oleh sebab itu binatang-binatang yang hanya tinggal sedikit itu kemudian menjadi binatang yang dilindungi. Nah, dilindungi oleh pemerintah. Mengapa? Kalau mereka tidak dilindungi, diburu, diambil kulitnya, diambil taringnya. Sementara itu harimau itu berkembang biaknya cukup lama dibandingkan dengan tikus misalnya. Maka kalau lama-kelamaan tidak bisa berkembang biak, diburu terus, maka lama-kelamaan harimau Sumatera hanya tinggal cerita. Wah, dulu ada hewan namanya harimau Sumatera, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, gitu, itu namanya punah ya. Sebagaimana dinosaurus sekarang ya. Oke anak-anak, ini ada lagi yang mau masuk ya. Oke, sekarang kita coba nomor 3. Siapa yang sudah lagi? Sudah mengerjakan juga? Mas Adril sudah? Saya sudah. Mana Adril? Apa Excel? Excel sudah belum? Sudah. Ya coba Excel nomor 3 Excel. Ya, tapi mana cara manusia berkembang biak? Manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Iya, melahirkan. Oke. Siapa lagi nih? Yo, Inara sudah? Sudah. Boleh. Inara nomor 4, silakan. Sebutkan 2 cara hewan berkembang biak, bertelur dan melahirkan anak. Ya, bertelur dan beranak. Beranak itu sama dengan melahirkan. Kalau yang saya sebutkan tadi nanti kita akan pelajari pada pelajaran selanjutnya ya, di besok ya kita pelajari ya. Oke. Nomor 5 siapa yang mau? Mbak Rainata sudah dikerjakan atau mau mencoba menjawab? Sebentar. Mbak Rainata silakan dihidupkan mic-nya. Ingin mencoba menjawab? Termasuk perkembangbiakan apakah? Stek pada tumbuhan.
Siap. Iya, perkembangbiakan buatan. Atau buatan itu maksudnya apa? Dengan bantuan manusia. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, selesai. Tabelnya di bawahnya juga sudah. Bisa ya? Semuanya ya? Jadi sudah disebutkan ya. Kalau yang bertelur itu yang tidak punya daun telinga. Kalau yang beranak itu yang melahirkan itu yang punya daun telinga. Oke, Mbak Kirana, halo. Yang belum siapa ini? Mas Pratama. Ya. Pratama sudah bisa coba menyebutkan hewan yang bertelur itu apa saja, Mas? Ayo. Selain ayam ada apa lagi, Mas? Bebek. Ya. Yang jawab bebek siapa? Mas Tama atau bukan? Saya tanya Mas Tama. Ya, Mas Pratama. Oke, lagi ya. Selain bebek dan ayam ada apa lagi, Mas? Yo, yang tidak punya daun telinga biasanya unggas ya. Unggas itu bangsanya ayam, bebek, apa lagi? Burung. Iya, burung. Burung kan juga tidak punya daun telinga ya. Terus, apalagi? Yang belum siapa lagi nih? Mas Kausar kayaknya belum ini. Mas Kausar yuk. Apa? Ikan, bagus sekali ya. Kan nggak ada telinganya ya, nggak punya daun telinga ikan itu ya. Oke. Kirana Zahwa mengangkat tangan, Adriel mengangkat tangan. Yang belum siapa ya? Saya pengen yang lain dulu ya. Naisila mau coba menjawab, Naisila? Semut bisa. Apa lagi Mbak Naisila? Apa lagi? Semut. Ya, terus? Kata. Ini Naisila. Sini ya, kata. Iya, kata. Oke, yang melahirkan anaknya diisi sendiri ya, yang melahirkan anaknya ya. Bisa kan? Bisa. Udah selesai dari kemarin. Ya, oke, bagus sekali. Ya, oke. Kita lanjutkan dulu ke halaman berikutnya ya. Lompat. Ke halaman selanjutnya. Lompat. Ya, oke. Halaman 21 matematika besok aja ya. Sekarang 24. Makhluk hidup tumbuh. Nanti akan sambil saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita sebelum membaca teks ya, kita lihat dulu itu ya. Amatilah gambar di bawah ini ya. Halaman berapa, Pak? Dibuka halaman 24 sekarang. Sudah semuanya. Oke, sekarang amatilah gambar di bawah ini. Kemudian ceritakanlah gambar perkembangan anak mulai dari kecil sampai dengan anak tersebut menjadi tua. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Yang paling kiri anak sedang masih bayi ya, belum bisa tengkurap, dan yang paling kanan sudah mulai tua. Siapa yang ingin mencoba menceritakan 5 gambar ini? Ini gambar foto janjane. Coba siapa yang mau mencoba? Angkat tangan. Ini adalah gambar fase
tahapan-tahapan pertumbuhan manusia. Nah, Dari bayi, anak kecil, remaja, kakek. diulangi Mas Excel, coba ini dari Bayi, yang anak kecil, remaja, dewasa, kakek-kakek. oh iya, itu tahapannya adalah bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan orang tua, ya, dewasa atau lansia. Setelah kakek-kakek atau lansia, lanjut usia. Oke ya, bagus sekali. Benar yang dikatakan oleh Mas Excel. Mbak Syara hadir? Ya, Mbak Syara, coba sekarang kamu baca teks yang di bawah itu, makhluk hidup tumbuh. Nanti saya jelaskan. Ya. Yo. Yo, mari kita dengarkan Mbak Syara membacakan teks berjudul Makhluk Hidup Tumbuh. Yo. Halo, Mbak Syara, belum dihidupkan mic-nya? Apakah kalian mendengar suara Mbak Syara? Tidak terdengar Mbak Syara. Oke, sekarang coba Mbak Kaila aja, Mbak Syakaila, coba. Mbak Syara kurang terdengar tadi Mbak ya, maaf ya. Sekarang Kaila dulu, Syakaila dulu. Hidupkan dulu mic-nya Mbak Kaila. Yo, kamu baca makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup tumbuh. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tumbuhnya. Kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini. Berat dan tinggi badanmu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Anak ayam yang baru menetas juga akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Memiliki juga dengan tumbuhan yang seiring waktu bertambah besar dan meninggi. Namun berbeda dengan hewan, pertumbuhan tumbuh ditandai juga dengan bertambahnya batang dan daun. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Kaila, membacanya sudah cukup bagus ya, sudah jelas ya. Kalau ada koma sudah berhenti jenak ya. Oke anak-anak, mari kita langsung saja ke ayo jawab ya. Sudah kerjakan juga anak? Sudah? Wih, keren sudah dikerjakan ya. Oke, mari kita ke halaman 24. Yo, siapa yang mau nomor 1? Tambah ukus.
Ya, Mas Reski, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Nah, ya, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Ya, ini kelihatan nggak ini kalau saya kecilkan ini? Kelihatan ya? Enggak. Kalau di HP nggak kelihatan ya. Ini oke. Tidak apa-apa. Saya agak besarkan ya. Oke. Agak besarkan. Kalau sini kelihatan enggak? Artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Oke, nomor 2 yang sudah siapa? Excel. Excel ya, nomor 2. Nomor nomor 2. Ukuran tinggi dan berat. Dibaca dulu soalnya, Mas. Bagaimana makhluk hidup mengalami pertumbuhan dengan bertambah ukuran tinggi dan berat tubuh? Ya, bertambah tinggi dan ukuran berat tubuhnya. Ini ya. Kalau tumbuhan selain bertambah besar juga bertambah apa? Menambahkan daun, bertambah tinggi dan daun. Iya, bertambah banyak. Daun dan Iya. ranting, batang. Iya, bertambah banyak daun dan rantingnya. Iya. Ini kurang ya, rantingnya. Oke. Kalau manusia dan hewan kan enggak ya. Manusia dan hewan hanya bertambah besar dan tinggi, tidak bertambah tangannya jadi 5, itu kan enggak, ya kan? Tapi kalau tumbuhan kalau tumbuhan itu bertambah ya. Daun-daunnya bertambah, kemudian cabang-cabangnya juga semakin banyak. Itu kalau tumbuhan. Tapi kalau manusia nggak bisa bertambah, kakinya jadi 3. Kalau bisa namanya monster. Iya, kalau 3 malah menyeramkan ya, malah jadi seram. Oke. Sekarang siapa lagi ya tadi yang mengangkat tangan ya? Oke, Reski sudah diturunkan ini. Nomor 3 siapa yang sudah? Anak-anak yang lain sambil menulis ya. Ini yang mengangkat tangan Adril. Yuk nomor 3 Mas Adril yuk. Apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak mengalami pertumbuhan? Yang terjadi adalah punah. Tidak berkembang biak ya. Nah, kalau makhluk hidup tidak tumbuh ya dia gimana? Akan punah. Punah itu kalau gagal berkembang biak. Ya. Punah itu kalau tidak bisa berkembang biak. Tapi kalau tumbuhan ya akan kecil terus ya. Kalau gagal mengalami pertumbuhan ya berarti dia akan tetap kecil ya, tetap kecil, dan mungkin beberapa fungsi tubuhnya ya tidak maksimal ya. Oke, akan tetap kecil, tidak bertambah besar, tidak bertambah tinggi. Ini ya. Oke. Kalau punah itu kalau gagal berkembang biak anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini nomor 4 tadi sudah kita jawab ya, di nomor 2 ya. Nomor 4 kita sudah jawab yang nomor 2 ya. Kalau tumbuhan itu selain ukurannya juga bertambah apa? Bertambah jumlah daun, batang, dan ranting-rantingnya ya.
ranting-rantingnya. Oke. Nomor 5. Nah, ini nomor 5. Kita tumbuh besar, tumbuh tinggi, itu apa yang mempengaruhi pertumbuhan itu? Yang mempengaruhi apa? Ya, siapa tahu? Hidupkan mic-nya yang tahu. Matahari, pupuk. Sinar matahari, pupuk. Ya, itu kalau tumbuhan ya, kalau tumbuhan dulu ya, tumbuhan yang mempengaruhi sinar matahari, pupuk, apalagi air ya, pupuk, air itu kan makanan ya, makanan bagi tumbuhan ya. Nah, berarti kalau manusia apa yang mempengaruhi? Kalau manusia yang mempengaruhi apa berarti? Yang mempengaruhi pertumbuhan? Makanan yang bergizi. Nah, terus apa lagi? Makan makanan bergizi saja cukup dah untuk agar tumbuh tinggi dan besar. Apa? Olahraga. Olahraga. Pintar. Just olahraga. Apalagi? Wah, renang ya. Renang. Kalau suka renang pada anak-anak itu nanti biasanya akan tumbuh tinggi lebih cepat ya. Oke, makanan bergizi, olahraga, istirahat yang cukup ya. Oke. Ya, dan lain-lain ya. Nah, nanti. Oke. Sudah paham anak-anak? Ya, kapan-kapan semoga ada waktu untuk kita praktikum ya. Biasanya Pak Rifan mengajak anak-anak untuk praktek nganu biasanya apa? Mengamati pertumbuhan kacang hijau ya, atau pertumbuhan tanaman biasanya. Ya, semoga dalam waktu dekat bisa ini ya, bisa tatap muka ya. Oke. Selanjutnya, yuk kita lanjutkan ke, sudah selesai ini tadi ya. Oh, ini halaman 26 ini yang baru saja kita tulis di nomor 5 ya ternyata. Di halaman 26 mari kita buka yuk. Kita selesaikan sekalian ya. Masih setengah 12 ya. 10 menit lagi kita selesai ya. Supaya bisa persiapan untuk Jumatan ya. Sebentar, saya hari ini belum mendengar suaranya siapa ini. Oke. Inara? Ya. Mari kita buka semuanya halaman 26. Ya, siapa tadi yang menyapa? Oke, halaman 26 yuk. Oh, Inara malah ini ya, terputus ini sinyalnya kayaknya. Naisila? Oh, Naisila tadi sudah. Yuk coba. Tidak apa-apa yuk. Menjaga kesehatan tubuh itu penting. Oh, Inara ada 2 ini. Yo. Yang mana Pak? Oh. Halaman 26 yang bawah itu ya. Menjaga kesehatan tubuh itu penting. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi tubuh yang sehat. Orang yang mempunyai banyak uang tetapi tidak sehat pastilah tidak akan bahagia hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan perlu kita lakukan agar hidup nyaman. Tahukah kamu apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sebagai rasa syukur karena telah diberi tubuh sehat Tuhan. Hal yang dapat dilakukan agar tubuh kita tetap sehat dengan adaptasi berikut. Memakan makanan bergizi secara teratur, tidur yang cukup, berolahraga secara teratur.
Ya, berolahraga secara teratur ya. Itu ya yang bisa kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat. Menjaga kesehatan itu termasuk cara kita bersyukur ya. Kita sudah diberikan tubuh oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Maka kita jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, makan teratur ya, sing gampang makme ya. Makan sehari 3 kali ya. Nah, istilahnya jangan angel-angel ya. Nah, kalau disuruh makan ya, disuruh makan, kalau tidak enak tidak mau ya. Kalau lauknya tidak suka nggak mau makan ya. Oke, ini halaman 27, nanti kalian kerjakan ya, kemudian difoto ya, foto dan dikirim ke WA-nya Pak Rifan. WA-nya nanti dalam bentuk foto saja ya, jangan PDF ya, biar bisa langsung saya orek-orek, saya kembalikan ya. Oke anak-anak ya, ini dikirim di WA, ini ya, dikirim di WA, dikerjakan. Halaman berapa, Pak? Ini halaman berapa ini? Nih, terlihat kan di layar HP kalian? Halaman berapa itu? 27. Buat itu. Halaman 27 ya. Oke. Nah, sekarang terakhir sebelum kita tutup ya. Nih, kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup ya. Kalau yang pembelajaran 5 itu dulu sudah pernah saya ajarkan ya. Waktu apa? Pembelajaran 5 halaman 28 sampai halaman 33 itu dulu sudah saya sampaikan ya. Oke, sekarang ciri-ciri makhluk hidup ya. Yang pertama apa saja? Yuk. Ini halaman 28 ini, halaman 28. Yang pertama, makhluk hidup itu berenang, makan dan minum. Memerlukan apa? Oh ya, memerlukan makan dan minum. Ya. Bergerak. Apa? Yang kedua, makhluk hidup Bergerak. bagus, bergerak. Ada yang bergerak dengan cara berjalan, ada yang bergerak dengan cara berlari, ada yang bergerak dengan berenang. Ya. Itu namanya apa? Kalau memakai perut itu namanya apa? Merayap atau melata. Bagus. Lalu itu bergerak ya, ada yang terbang. Kalau terbang menggunakan apa alat geraknya? Sayap. Sayap. Oke, ciri makhluk hidup selanjutnya apalagi selain bernapas ya, menghirup oksigen. Oke, setelah itu yang kita baru saja kita pelajari apa? Makhluk hidup apa? Tumbuh menjadi besar. Mengalami pertumbuhan ya. Oke. Terus yang terakhir tadi sudah kita pelajari apa? Supaya tidak punah tadi loh. Supaya tidak punah tadi loh. Berkembang biak. Ya, agar tidak punah ya. Ya, oke, silahkan kalian tulis dan pembelajaran kita selesai ya. Tugasnya tadi ya sama evaluasi. Ini di kelas apa? Kelas 3B dan 3C sudah evaluasi. Hari ini evaluasi.
Oke, saya tulis di sini aja ya sebagai tugas ya. Tugasnya ya, tugasnya halaman berapa tadi? Halaman 27 ya, difoto ya. Difoto, dikirim WA. Gambar saja ya, gambar atau JPG saja ya, tidak usah PDF ya. Ya, foto saja yang gampang ya, yang gampang. Kemudian halaman evaluasi 1 itu halaman berapa ini? Evaluasi 1 ya. Evaluasi halaman 41. Halaman 41. Ini yang Ayu menulis atau yang Ayu bercerita? Halaman 27 itu yang Ayu menulis ya. Apa yang Kalau yang halaman 41 ini tidak usah dikirim WA, Ini kita bahas bersama saja. Ini kita bahas bersama ya pada pertemuan mendatang. Oke ya. Itu anak-anak ya, paham ya anak-anak ya? Ada yang mau mencatat yang tadi? Nah ini saja ya. Ya tugasnya ini ya. Saya foto dulu ini, tak foto ini aku tak kirim di grup ya. Biar ada yang tak foto dulu di grup ya. Biar yang hari ini tidak bisa ikut pembelajaran nanti bisa tidak ketinggalan tugasnya ya. Halo, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Ya, oke. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita mari akhiri pembelajaran kita. Ada yang ditanyakan Mas Pandu? Oh ya, Mas Pandu tadi kayaknya ada pertanyaan di. Oh ini Pak Rifan tugasnya apa? Oh ini tugasnya ini ya Mas Pandu ya. Ya. Oke, ini aja ya Mas Pandu ya. Sip. Mari kita akhiri anak-anak ya. Jangan lupa besok hari Senin kita belajar pukul 10.30 dan menggunakan pakaian seragam ya, seragam. Atau kalau seragamnya tidak muat, pakai apa? Baju biasa. Ya, pakai kemeja yang ada kerahnya. Cukup kaos tok ya. Oke, untuk hari ini tidak masalah. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini kita sudah selesai. Oh ya Mas Syarif, mengangkat tangan ada apa Mas Syarif? Ada yang mau ditanyakan? Berdoa Ling. Oh mau berdoa. Yo, selesai ya. Mari kita berdoa yuk. Mari kita berdoa ya. Siapa yang mau mimpin doa ini? Tadi Reski sudah. Naisila mau mimpin doa. Ya Naisila mimpin doa. Ayo kamu hidupkan mic-nya. Teman-teman ayo kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak ya, hari ini meskipun kalian terlihat
kayaknya agak capek ya, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Yuk, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Dadah, bye. 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 Ya, terima kasih Mbak Renata, Mas Reski, Mbak Kirana, Mas Panju, Mbak Kaila, Mas Adril, silakan ya. Oke, terima kasih.